Oke, silakan. Oke, shalom, selamat malam. Shalom, Malam. shalom, selamat Oke, puji Tuhan malam, kita Isna. Tuhan kita bisa sama-sama berkumpul hari ini kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Waktu teduh selesai, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu. Hari ini kami boleh sama-sama berkumpul, walaupun lewat via Zoom, tapi kami akan percaya Tuhan pasti berbicara lewat firman-Mu. Tuhan, tolong berkati perenungan firman Tuhan kami pada malam hari ini. Kami akan sama-sama belajar. Biarlah Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pada kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian. Ku percaya janjimu. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, Sekali lagi shalom. 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 Saya izin panggil kita semua saudara-saudara. Oke, saudara-saudaraku, pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita dari Yosua 15 ayat 20 sampai 63. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, Alkitab kita. Ada yang menggunakan handphone, Alkitab fisik. Mari kita sama-sama membukanya. Nanti juga saya akan tampilkan ayatnya di PowerPoint saya. Oke. Jika sudah menemukannya, kita akan membacanya masing-masing orang satu ayat sampai ayat ke-63 dimulai dari saya. Kota-kota suku Yehuda. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung, dekat batas tanah Edom di tanah Negeb, ialah Kapcal, Eder, Yagur, Hina, Dimona, Adada.
Kedes, Hazor, Fitnan. Div, Telem, Bealot. Hazor Hadata, Keriot Hesron, itulah Hazor. Amam, Sema, Molada. Hazar Gada, Hesmon, Bet-Pelet. Hazar Sual, Bersheba, dan segala anak kotanya. Baalat, Iyim, Ezem, Eltolat, Kesil, Horma. Jiklat, Makmana, Sansana. Lebaot, Silhim, Ain, dan Rimon, seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di daerah bukit, Esitaol, Sora, Asna, Zanoa, Enganim, Tapuah, Enam. Yarmut, Adulam, Soko, Azeka. Saaraim, Aditaim, Gedera, dan Gederotaim, 14 kota dengan desa-desanya. Denan, Hadassa, Migdal, Gad. Dilean, Dilean, Mispa, Yokteel. Lakhis, Boskat, Eglon, Kabon, Kabon, Lahmas, Lahmas, Kitlit. Kitlis, Gederot, Bet Dagon, Naama, dan Makeda. 16 kota dengan desa-desanya. Libna, Eter, Asan. Yiftah, Asna, Nezib. Kehila, Akzib, dan Maresa. 9 kota dengan desa-desanya. Ekron Ekron dengan dengan segala anak segala kota dan desanya. Mulai dari Ekron sampai ke laut, segala yang di sisi Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya, Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya, sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar dan pantainya. Lagi di pegunungan, Samir, Yatir, Soho. Dana, Kiryat Sana, itulah Debir. Anab, Estemo, Anim. Gosyen, Holon, dan Gilo, 11 kota dengan desa-desanya. Arab, Duma, Esan. Yanum, Bet Tapuah, Afeka. Humta, Kiryat, Arba, itulah Hebron dan Zior. 9 kota dengan desa-desanya. Maon, Karmel, Zif, Yuta. Yizril, Yokdeam, Zanoah. Kain, Gibea, dan Tibna, 10 kota dengan desa-desanya. Alhul, Betsur, Gedor. Ma'arat, Bet-Anot, dan Eltekon. 6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Baal, itulah Kiryat Yearim, dan Raba. 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun, Bet Araba, Midin, Sekhakha, Nipsan, kota garam, dan Engedi, 6 kota dengan desa-desanya. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Amin. Terima kasih untuk kerjasamanya. Nah, kira-kira dari ayat 20 sampai 63, apakah ada yang masih ingat kota-kota apa saja yang sudah dibacakan? Nggak ingat. Saya ingat Oke. satu, Maresa. Ternyata Apa, Maresa Bu? itu nama kota ya. Oke, lanjut. Tadi yang kita baca itu adalah kota-kota suku Yehuda. Nah, di ayat 20 tadi mengatakan bahwa inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Nah, sedangkan dalam terjemahan lain, Indonesian Modern Bible mengatakan bahwa inilah warisan milik pusaka itu di terjemahan lain mengatakan bahwa inilah warisan keturunan suku Yehuda untuk kaum-kaum mereka. Nah, jadi ngomong-ngomong soal warisan ini ya, tentunya Bapak Ibu atau kakak-kakak yang ada di dalam Zoom ini, kira-kira pasti sudah mendapatkan warisan dari orang tua. Kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan kita yang masih kuliah, yang masih mahasiswa, kira-kira apa warisan yang sudah kita dapatkan dari keluarga kita? Kira-kira apa ya? Kalau misalnya Ibu Susan atau siapapun yang sudah berkeluarga pasti punya lah ya warisan dari orang tuanya. Kalau saya sendiri, warisan yang terkesan yang menurut saya warisan yang saya dapat dari keluarga saya itu adalah warisan iman. Itu adalah warisan yang sangat berkesan untuk saya karena bisa mengenal Tuhan Yesus. Pasti di antara kita semua memiliki warisan nilai kehidupan, warisan teladan hidup, warisan harta, atau warisan pelayanan. Nah,
malam hari ini kita berbicara tentang warisan. Nah, jadi kota-kota yang kita sudah bacakan tadi, kota-kota suku Yehuda itu berbicara tentang warisan. Warisan itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan dan diwariskan kepada suku Israel, dan suku Yehuda adalah salah satunya. Jadi, dulu Israel sudah menaklukkan Kanaan, kemudian tanah-tanah atau suku-suku itu dibagi kepada tiap suku. Jadi tanah-tanah yang ada di Kanaan itu dibagi kepada setiap suku. Dan pasal 15 ini ayat ke-20 berbicara tentang warisan untuk suku Yehuda. Nah, kenapa? Karena suku Yehuda ini adalah suku yang penting. Karena dari suku inilah lahir Raja Daud, sampai kalau kita baca seterusnya, dan kita juga mungkin sudah tahu ceritanya, dari suku Yehuda ini lahir Mesias yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi malam hari ini bagian ini bukan sekedar kita membaca daftar kota, tetapi kita sedang membacakan tentang bukti penggenapan janji Tuhan. Nah, ini berbicara tentang janji Tuhan. Ini berbicara tentang warisan yang Tuhan sudah janjikan. Mari kita sama-sama melihat milik pusaka atau warisan di sini bahasa aslinya yaitu nahala. Ini adalah bentuk konstruk state atau bentuk terikat, artinya milik pusaka dari atau warisan milik. Nah, atau tanah warisan atau hak milik yang diwariskan. Nah, jadi artinya secara harfiah warisan ini, milik pusaka ini adalah milik Tuhan. Warisan ini, milik pusaka ini adalah kepunyaan Tuhan. Jadi hak milik atau milik Tuhan yang diwariskan kepada suku Yehuda. Nah, jadi berbicara tentang warisan, berbicara tentang milik pusaka yang didapatkan, yang dibagikan kepada suku Yehuda. Dan kalau kita baca pasal-pasal selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya, pembagian untuk suku Benyamin, untuk suku Simeon, untuk suku Sebulon, ini berbicara tentang milik Tuhan, sesuatu yang dipunyai dan diwariskan atau diberikan, bukan diperoleh dengan usaha sendiri. Nah, jadi kita sama-sama boleh mengerti dulu ya, milik pusaka atau warisan itu adalah miliknya Tuhan dan dia wariskan karena janjinya. Yang kita baca tadi ini adalah suku atau kota-kota yang diberikan kepada suku Yehuda. Karena di sini berbicara tentang Tuhan setia menepati janjinya. Jadi semua kota dicatat janji kepada Abraham digenapi. Jadi kota-kota yang tercatat, segala sesuatu yang tercatat di Alkitab ini tentang suku-suku ini adalah janji Allah kepada Abraham. Kita percaya bahwa ini adalah janji yang sudah digenapi. Dalam Kejadian 12 ayat 7. Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Oke. Jadi sudah terbukti ketika kota-kota ini dicatat, ini adalah bukti bahwa Tuhan itu menepati janjinya kepada keturunan-keturunan Abraham. Jadi semua kota yang tercatat ini adalah bukti bahwa Tuhan itu berjanji. Dia berikan tanah Kanaan dan dia berikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang menepati janjinya dan sudah tergenapi. Nah, ini juga berbicara tentang bahwa setiap orang punya bagian. Nah, Yehuda mendapat wilayahnya. Dalam pelayanan, Tuhan memberi wilayah rohani masing-masing. Jadi, di dalam kitab Yosua pasal 15 sampai pasal 22, di sini berbicara bahwa setiap suku, masing-masing suku itu mendapatkan bagiannya masing-masing. Tuhan memberikan wilayah rohani bagi setiap suku. Nah, jadi kita juga bisa melihat bahwa setiap suku, setiap orang punya bagian, punya
tempat atau punya sesuatu yang diwariskan untuk dia kerjakan, untuk dia berkolaborasi dengan apa yang sudah diberikan kepadanya. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Tadi kita berbicara tentang orang-orang pada saat itu, tentang orang-orang Israel, tentang suku Yehuda. Tuhan sudah menggenapi janjinya dan mereka mendapatkan warisan itu dan mereka hidup di sana, mereka bekerja dan juga membagikan iman mereka di kota-kota itu. Mereka tersebar di sana. Dan saat ini mari kita sama-sama merenungkan pertanyaan ini. Apakah kita sudah hidup dalam warisan rohani yang Tuhan berikan kepada kita? Dan apa warisan rohani yang kita dapatkan dari keluarga kita, dari orang tua kita, atau bahkan ketika kita tidak mendapatkan warisan rohani itu dari keluarga kita, dari teman kita, atau siapapun yang mewariskan warisan rohani kepada kita. Nah, apakah kita sudah hidup dalam warisan rohani yang Tuhan berikan? Saya yakin dan percaya kita semua terlahir Kristen, kita semua bisa mengenal Tuhan Yesus. Itu adalah warisan rohani yang kita dapatkan. Itu adalah warisan rohani yang sangat mahal. Namun, pertanyaannya, apakah kita sudah hidup dalam warisan rohani yang Tuhan berikan kepada kita? Karena ayat 20 ini berbicara tentang warisan rohani yang tidak hanya untuk dimiliki secara pribadi, tetapi juga harus diwariskan kepada orang lain, seperti kepada keluarga, kita Bapak Ibu yang sudah memiliki anak kepada anak, jemaat, dan generasi berikutnya. Karena coba kita lihat ketika kita membaca firman Tuhan tadi dari ayat 20 sampai 63. Ada begitu banyak kota dan suku Yehuda ini harus tersebar di sana. Coba kita bayangkan suku Yehuda bisa mempertahankan iman mereka dari generasi yang di belakang sampai suku Yehuda, sampai ketika mereka menyebar di seluruh kota-kota yang kita baca tadi, yang mungkin juga kita sudah tidak ingat lagi. Tetapi ketika mereka hidup dan tersebar, sehingga tercatat bahwa Raja Daud lahir dari suku Yehuda dan keturunan-keturunan selanjutnya sampai Tuhan Yesus, Mesias itu, Kristus itu, Juru Selamat itu, Penebus itu lahir dari suku ini. Itu diwariskan sampai Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita saat ini ketika kita sudah menerima warisan rohani, warisan iman yang sudah kita terima dari Tuhan melalui keluarga kita? Apakah kita sudah hidup dalam warisan rohani itu? Apakah kita sudah bersyukur ketika kita terlahir Kristen, ketika kita terlahir dalam keluarga Kristen? Apakah kita bersyukur dengan warisan itu? Atau yang kita bayangkan, yang kita pikirkan adalah warisan harta kekayaan? Nah, jadi mari kita sama-sama merenungkan bahwa warisan yang sudah Tuhan titipkan melalui keluarga kita kepada kita yang paling terpenting adalah warisan iman, warisan rohani yang sudah kita terima dari Tuhan melalui keluarga kita. Namun tidak berhenti di situ saja, karena warisan rohani tidak hanya kita terima untuk diri kita sendiri. Ya sudahlah, saya sudah terlahir Kristen, saya sudah menjadi orang Kristen, sudah cukup. Yang penting saya selamat, keluarga saya selamat. Nah, sedangkan warisan ini berbicara tentang hal yang harus diwariskan lagi. Kita wariskan bukan hanya kepada keluarga kita wariskan juga kepada orang lain, seperti teman kita, seperti siapapun. Karena warisan iman yang kita miliki atau firman Tuhan yang sudah kita dapatkan, kita tidak bisa tinggalkan hanya untuk kepada diri kita sendiri, tetapi kita mau bagikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman kita, kepada keluarga kita. Namun pertanyaan yang tadi ya, apakah warisan rohani yang sudah kita terima, sudah kita hidupi dalam kehidupan kita? Nah, jadi pada malam hari ini kita belajar satu kalimat ini ya. Ketika kita sudah memiliki warisan rohani atau warisan iman dari siapapun itu, mari kita hidupi dalam kehidupan kita. Dan kita mau mewariskannya kepada orang lain. Oke. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Amin untuk firman Tuhan. Shalom. Saya kembali Shalom. ke Ibu Susa. Ya, baik. Terima kasih Isna buat sharingnya. Luar biasa ya. Warisan rohani. Nelvi, kira-kira apa yang kamu dapat pada malam hari ini melalui Bible Study kita? Silakan Nelvi. Habis Nelvi, Novan ya.
Mungkin salah satunya ya, seperti yang Kak Isna dapatkan, mungkin warisan yang ia dapatkan dari keluarganya yaitu warisan imannya. Semua orang ya pasti, bukan hanya Kak Isna, tapi kita sendiri merasakan hal itu. Kita merasakan warisan itu sendiri. Namun yang mau saya kutip di dalam pembahasan kita pada malam hari ini yaitu bagaimana Tuhan bekerja bagi orang Israel pada saat itu. Bahkan ia menepati janjinya seperti yang Kak Isna tadi kutip Kejadian pasal 12 ayat berapa Kak itu ayat 7. Nah, di sana kan menceritakan bagaimana penggenapan janji Tuhan kepada orang Israel, bagaimana kesetiaan Allah menepati janjinya, bahkan bagaimana juga Allah bekerja melalui hamba-hambanya yang ia utus. Jadi janji Allah tetap membutuhkan tanggung jawab kita sebagai manusia juga ya. Bahkan tapi ada satu pertanyaan di dalam besik saya terbesit satu pertanyaan bagi saya di pembahasan kita pada malam hari ini. Dan mungkin bisa kita sama-sama sharingkan pertanyaan ini. Kenapa sih di bagian di Yosua pasal 15 ini ayat 20 sampai yang ke-63 begitu banyak loh ayatnya. Namun kenapa hanya ia mencatat tentang wilayah-wilayah apa tujuan si Musa mencatat pembagian wilayah ini, bahkan dengan sangat detail loh dituliskannya di ayat 15 ini. Nah, tujuan Musa menuliskan ayat ini apa sih? Bahkan secara detail ia tulis untuk suku Yehuda ya. Kita lihat tadi untuk suku Yehuda. Nah, bahkan untuk yang selanjutnya kalau kita baca tadi di ayat yang 15 itu malah kebanyakan di situ ya suku Yehuda yang mendapat begitu luas wilayah dibandingkan suku-suku lainnya. Tidak tahu kalau teman-teman semua gimana ya peka dalam membacakannya tadi itu. Nah, itu yang mungkin menjadi pertanyaan bagi saya dan mungkin bisa kita sharingkan juga. Itu aja sih. Oke, Isna, coba apa yang menjadi poin kenapa Musa mencatat begitu detail? Menurut kamu gimana? Saya mau tanggapin sedikit. Kayaknya bukan Musa yang nulis kitab Yosua ya. Ya, Iya, siapa sorry Mama, Yosuanya sendiri. Iya, soalnya kan Musa sudah meninggal kan. Iya. Oke, Kak, makasih ya pertanyaannya sangat bagus. Nah, mungkin Yosua menulis semua suku-suku tanah-tanah yang ada di Yosua pasal 15 ini karena betul-betul dia mau menulis bahwa Tuhan itu menepati janjinya dan itu harus dicatat gitu. Mungkin itu sih. Kenapa Isna? Karena Yosua mau Karena Yosua mau menunjukkan kalau Allah itu menepati janjinya. Dia tidak hanya bilang bahwa dia akan memberikan suku ini, tanah ini, tetapi dia betul-betul menggenapi janjinya dan itu bisa tercatat di Yosua pasal 15 ayat 20 sampai 63 ini. Oke, yang lain ada? Baik. Kalau nggak ada, saya bantu jawab ya. Kalau misalnya kita mau baca, sebenarnya Yosua 15 itu kan awalnya dari Yosua 12 ya. Di situ Yosua menuliskan mengenai histori atau kalau kita baca kitab Yosua itu kan isinya adalah bagaimana bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan dan mendudukinya. Jadi kalau kita baca Yosua 12 itu Yosua menuliskan daftar raja-raja yang kalah. Jadi setelah dia masuk ke tanah Kanaan, raja apa aja yang udah dikalahkan. Terus juga di di pasal 13 dia data juga sebenarnya Yosua bagus sekali ya, detail dan sistematis. Ditulis di situ daerah-daerah yang belum direbut ya. Waktu Yosua udah tua nih, yang belum bisa direbut sama Israel apa aja. Kemudian baru masuk ke dalam pembagian tanah di Yosua 13. Pembagian tanah sampai ke Yosua 14. Yosua 14 juga masih ngomongin tentang pembagian tanah. Nah, diselipin ceritanya Kaleb. Karena kan Kaleb nagih sama Yosua. Waktu dulu Musa janji sama saya bakal ngasihin. Saya minta Hebron sekarang. Oke, Yosua kasih Hebron sama Kaleb. Nah, itu jadi Yosua sedang mencatat
tentang pembagian tanah Kanaan diseling sama ceritanya Kaleb. Sampai ke Yosua 15 masih tetap mencatat tentang batas-batas daerah Yehuda. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa ya Yosua mencatat ini begitu detail? Karena memang di bagian itu, di bagian Yosua 13, 14, 15 itu Yosua sedang mencatat dengan sistematis daerah-daerah mana saja yang sudah dia rebut dan juga dia sedang kalau di kita mah sensus lah. Mensensus daerah-daerah mana yang sudah menjadi milik orang Yehuda atau bangsa Israel dengan pembagiannya ya. Jadi ini dia seperti lagi jadi tuan jadi badan pertanahan Israel ya, bukan badan pertanahan Indonesia tapi badan pertanahan Israel. Dia sedang memberitahukan posisi-posisi tanah yang ada di Israel. Itu sih sebenarnya Nelvi yang dicatat di Yosua 15 tadi. Nah, cuman kan tadi Isna tidak menitik beratkan kepada batas-batas tanah ini, tapi dia lebih menitik beratkan kepada warisan yang diberikan ya. Karena yang masuk ke dalam Kanaan dan yang mewarisinya sampai sekarang itu adalah warisan turun temurun ya, dan dan Isna yang mengganti warisan itu bukan cuma warisan tanah tetapi juga warisan iman ya, yang bukan cuma dimiliki oleh kita tapi juga kita wariskan bukan cuma buat keluarga tapi juga buat orang lain ya. Oke, Nelvi cukup menjawab? Ya, ya mungkin cukup menjawab ya, mungkin ya menjawab. Mungkin tidak menjawab juga. Tapi Menanggapi boleh, Ibu Ci? tadi Boleh. menyinggung. Tunggu Oh, sebentar. boleh. Oke. Oh, Bang Sam Silakan, itu Nelvi. belakangnya udah tanah warisan tuh ya. Iya, gunung. Ya, Nelvi, Silakan, kenapa tadi Nelvi. Nelvi ada yang nggak puas? Oke, itu Bang Sam mau menjawab kali. Oh iya, silakan Bang Sam. Nggak menjawab sih, menanggapi. Saya juga sempat terpikir begitu. Hal pertama, mungkin kita sama-sama sepakat bahwa apa yang ditulis di Alkitab ini pasti penting ya. Maksudnya nggak mungkin ditulis-tulis dimasukin begitu aja gitu tanpa ada sesuatu atau bukan Alasan. beban, bobot kepentingan lah gitu. Berarti ini penting. Saya coba berpikir logikanya begini. Kalau misalkan saya menjadi suku Israel saat itu, catatan ini berarti jadi satu ketetapan karena inilah milik pusaka. Berarti ini akan dipakai berkelanjutan gitu dari generasi ke generasi ke generasi berikutnya. Mungkin orang-orang yang saat itu hidup pas pengumuman ini atau pembagian ini kan tahu gitu, tapi kan kita nggak tahu anaknya kemudian, anak cucunya kemudian, bahkan generasi-generasi seterusnya tahu nggak gitu. Dan ini baik menurut saya secara logika supaya ke depan di generasi-generasi berikutnya itu tidak terjadi yang mungkin bisa memicu perselisihan lagi itu. Ini tanah siapa, ini tanah saya dan lain sebagainya. Saya berpikirnya begitu sih ya. Jadi ini sudah ditetapkan sejak masa Yosua dan Kaleb untuk seterusnya. Kalau misalkan ini dicatat saat itu gitu sama Yosua. Kalau yang kedua dari sisi firman Tuhan, saya berpikirnya begini bahwa Tuhan itu begitu detail sih menurut saya menggenapi janjinya. Jadi nggak cuma sekedar ya spesifik gitu. Apa yang Tuhan berikan itu benar-benar ada nama kotanya, nama daerahnya. Saya tadi sempat sedikit hitung itu ada 101 kota. Ini kan hanya untuk suku Bani Yehuda gitu, belum suku-suku yang lain. Berarti betapa Tuhan itu mencatatkan di dalam firman, ini buktinya gitu. Bukti spesifik bahwa janji Tuhan itu ya dan amin dan nyata gitu. Bisa dibuktikan dengan catatan inilah. Demikian, Ci. Iya. Oke. Nah, luar biasa tadi tanggapannya. Bagus. Gimana Nelvi? Udah oke? Oke, tapi masih berkelanjutan boleh? Ya, boleh. Ah, Nanti tanggepin lagi ya Bang Sam. Kalau Bang Sam tadi bilang kalau bukan hanya Bang Sam tapi Kak Isna dan Ibu juga mengatakan bahwa ini bukti bahwa janji Tuhan itu tergenapi bagi orang Israel. Kalau memang janji Tuhan itu tergenapi bagi orang Israel, tapi mengapa ada bangsa yang tidak mereka taklukkan di dalam mereka merebut tanah Kanaan ini? Ada satu bangsa yang tidak mereka taklukkan. Kalau kita lihat di mana tadi itu ya, Yosua pasal 15 ayat mana itu? Intinya di sana tadi berkata bahwa Orang yang saya Yebus. orang Orang Yebus.
Yang jadi pertanyaan saya begini, Bu. Jika Allah memang sudah berjanji memberikan tanah Kanaan ini kepada orang Israel, nah, mengapa suku suku Yehuda ini tidak berhasil mengalahkan orang Yebus? Mengapa mereka tidak berhasil mengalahkan orang Yebus? Padahal Tuhan sudah berjanji kepada mereka akan memberikan tanah itu sepenuhnya kepada mereka, kan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan Nelvi. Oke, baik. Coba dijawab Isna. Atau mungkin Bang Sam mau menanggapi. Ini kalau menurut Silakan. saya, Oh ya, Ko Yuki dulu ternyata. Nelvi bacanya harus menyeluruh, Nelvi, dan harus dipahami secara kalau bahasa kerennya holistik. Coba Nelvi baca ayat 63. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi, ini penting nih. Orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Kan janjinya adalah tanah Kanaan diberikan. Bahwa orangnya nggak bisa dihalau itu lain soal. Tapi tanahnya sudah dimiliki oleh orang Yehuda. Di dalam tanah itu berarti tinggal ada orang Yehuda dan orang Yebus. Jadi begini. Bukan soal bahwa orangnya harus dihalau atau tidak, tetapi tanah itu sudah menjadi milik Yehuda, gitu. Jadi menurut saya tidak ada masalah ya orang Yebus dihalau atau tidak ya. Yang penting tanah itu sudah menjadi milik Yehuda. Nah, betul ya. Cuman, oke, memang itu udah menjadi tanah milik mereka. Tapi mengapa tidak mereka? Yang saya tanyakan di sini, kenapa tidak seperti bangsa-bangsa lainnya, mereka tumpas habis begitu. Tapi kenapa orang Yebus ini mereka biarkan hidup di tengah-tengah mereka, yang bisa saja menjadi batu sandungan bagi mereka? Nah, ini mungkin anak teologi yang bisa jawab. Gak tahu di Alkitab disebutkan atau perlu tinjauan sejarah yang lain. Nah, saya nggak bisa jawab itu. Oke, coba Isna tahu jawabannya? Tahu atau Bang Sam atau Modi? Ibu aja deh. Saya sedikit menanggapi. Ini Ya, memang silakan. jadi lebih luas ya, Ci, ya. Maksudnya perlu kita tarik ke belakang. Kalau saya berpikirnya begini, ada dua hal, ada perjanjian, ada janji. Di dalam perjanjian tentu ada janji ya, tapi bedanya adalah dalam perjanjian itu ada dua belah pihak, di mana ada hak dan kewajiban, kurang lebih seperti itulah. Beda dengan janji yang misalkan janji itu kan satu pihak. Misalkan saya janji ke Cici mau kasih tumbler misalkan gitu. Cici mau gimana pun ke saya pasti. Ya kalau saya misalkan menepati janji ya saya janji aja gitu. Mau bagaimanapun Cici orangnya ya saya kasih aja. Namanya janji gitu. Tapi kalau perjanjian, kalau ada satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, bukan berarti perjanjian tersebut seakan-akan Tuhan tidak berkuasa gitu ya menepati janjinya. Menurut saya sih enggak. Makanya tanah milik ini, tanah Kanaan ini, memang kita harus tarik ke belakang. Ini perjanjian kah? Atau Tuhan janji bagaimanapun bangsa Israel pokoknya saya kasih gitu. Tapi nyatanya kan kayaknya sih bangsa Israel harus mengalahkan dulu kan, menaklukkan dulu. Kenapa bangsa Yebus ini enggak? Berarti kan enggak dikalahkan. Berarti ada kewajiban yang harusnya dilakukan sama bangsa Israel secara khusus bangsa Yehuda ini yang enggak dipenuhi. Demikian sih. Oke, bagus. Ya, jadi kalau pengen tahu soal sejarahnya Yebus, betul kata Bang Sam ya, berarti ada hal yang tidak dipenuhi. Kan Tuhan udah bilang, seluruh tanah ini akan aku kasih kepadamu. Ya, tumpas semuanya dan tanahnya punya kamu. Orangnya ditumpas, tanahnya punya kamu. Tapi ada satu cerita menarik dari orang Yebus ya. Apa cerita menariknya? Kita baca di sebentar. Kita baca di Yosua. Bentar ya, saya cari dulu. Yosua Yeriko dosa akan Ai Yebus. Oh, oke. Bentar, saya kayaknya salah deh. Ternyata salah, yaitu orang Gibeon. Cerita Gibeon udah tahu ya, yang dia nipu Yosua ya. Ya, kalau kayaknya sih di Alkitab memang tidak diperjelas detail ya, kenapa orang Yebus tidak ditumpas. Nah, mungkin perlu ada referensi sejarah lain. Siapa tahu mungkin memang dari sisi kemiliteran ya, mungkin mereka punya, mungkin ya namanya orang diserang, perang dan sebagainya kan bisa saja mungkin persenjataan mereka lebih maju, benteng mereka lebih kuat, kokoh, strategi mereka lebih bagus, mungkin begitu. Tetapi yang pasti pada akhirnya orang Yebus tetap ditaklukkan kok. Oke. Benar nggak Nelvi? Nelvi tahu nggak bahwa orang Yebus akhirnya tetap ditaklukkan oleh orang Israel? Iya, ditaklukkan. Di mana? Waktu zamannya Di Raja mana di Daud. Alkitab disebut bahwa orang Yebus ditaklukkan dan Zamannya oleh Raja siapa? Daud. Iya, ya kalau 2 Samuel. ya jadi
kayaknya periodenya kan jauh nih dari zaman Yosua ke zaman Daud. Kalau melihat periodenya begitu jauh, maka ada kemungkinan mungkin ini berkaitan dengan strategi perang, kemampuan bertahan orang Yebus, mungkin begitu ya. Jadi kadangkala mungkin kita juga harus melihat dari sisi non-teologis gitu. Oke. Sisi lain referensi sejarah yang menceritakan sebab musabab hal ini. Mungkin begitu kita harus tinjau Kalau gitu. dari referensinya Alkitab Sabda ya, kenapa Yebus tidak ditaklukkan? Karena Yebus itu kan di kota Yerusalem. Dia punya satu benteng yang sangat sulit untuk ditaklukkan ya. Jadi Nah, kan jadi mungkin itu salah satu strategi militer juga kan. Kan di situ kalau kita baca Yosua 13 kan ada daerah-daerah yang belum ditaklukkan kan. Nah, daerah-daerah yang belum direbut di situ ada kata-katanya. Salah satunya adalah kota Yerusalem ini, dan kota Yerusalem ini ditaklukkan dan si kota Yebus ini dikenal memiliki pertahanan yang sangat kuat, membuat suku Yehuda sulit untuk merebutnya secara total. Tetapi benteng ini akan takluk ketika zamannya Raja Daud. Itu baru berhasil menguasai dan menjadikan Yerusalem ibu kota. Jadi kenapa bangsa Yebus atau orang Yebus masih ada di tengah-tengah bangsa Israel? Karena pada zaman Yosua mereka tidak berhasil menaklukkannya. Itu jawabannya, Nelvi. Izin menambahkan bisa, Ci? Ya, boleh. Silakan, Om Yos. Kalau kita bilang benteng pertahanannya kuat, sah-sah saja, Ci. Tapi kan ini Tuhan berpihak pada bangsa Israel gitu ya. Masa sih seorang Yebus, seorang bangsa kayak gitu Tuhan nggak mau kalahkan gitu. Saya baca di Hakim-Hakim 2 ya, Ci ya. Hakim-Hakim 2 ayat 22 berkata demikian, supaya dengan perantaran bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Jadi kalau saya menyimpulkan di sini bahwa disisakan itu untuk membuat bangsa Israel berlatih untuk berperang, supaya jangan mereka merasa bahwa kemenangan itu diperoleh oleh mereka sendiri, tapi oleh karena Tuhanlah yang mereka mendapatkan kemenangan. Gitu. Kalau saya. Ya, setuju. Dan mungkin kenapa Tuhan tidak menyerahkan orang Yebus ke tangannya Yosua, bukan Om Yosua ini ya, Yosua itu. Ya. Mungkin juga salah satunya adalah ya seperti kasus Ai. Masih ingat kan kasus Akan ya, Akan. Kenapa mereka tidak bisa mengalahkan bangsa Ai? Karena Akan kan mengambil hak yang bukan menjadi milik dia, kan dia menyembunyikan barang-barang yang dikhususkan kan, sehingga membuat orang Israel kalah kalau kita baca di Yosua sebelum-sebelumnya. Nah, ada kemungkinan bangsa Israel juga mungkin melakukan hal yang sama, tetapi tidak dicatat dalam Alkitab, tapi melakukan hal yang membuat Tuhan tidak memberikan kemenangan ini kepada mereka, ya. Jadi kalau kita lihat ya, simak ceritanya bangsa Israel dari keluar dari Mesir sampai ke ini kan 40 tahun tuh, sampai semua bangsanya, semua generasi yang keluar dari Mesir kan nggak ada, terus generasi baru. Tapi saya pikir kebiasaan mereka untuk atau mungkin ada 1-2 orang atau misalnya ada beberapa sekelompok orang yang memang sulit untuk menjaga kesucian. Dan kadang-kadang hal-hal yang seperti itu yang membuat kita yang membuat bangsa Israel secara keseluruhan sulit mendapatkan kemenangan. Nah, itu juga relate sama kehidupan kita ya saat ini, seperti peribahasa, karena hujan sehari rusak, karena nila setitik rusak susu sebelanga ya. Karena hujan sehari panas setahun dihapuskan. Jadi apa artinya? Kadang-kadang ada dosa-dosa kecil atau hal-hal kecil yang kita anggap remeh, yang udahlah, padahal itu yang sebenarnya sedang menghambat atau menstop kemenangan-kemenangan atau mujizat-mujizat yang mau Tuhan berikan kepada kita. Contoh sama dengan orang Yebus ini ya. Jadi ketika mungkin tanpa tidak tercatat pun, tapi kalau kita melihat dari kisahnya Ai, berarti mungkin ada dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel setelah mereka masuk ke tanah Kanaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, sehingga membuat Tuhan menunda atau menstop kemenangan terhadap kota Yebus. Itu sih penjelasan kalau dirangkum dari seluruh penjelasan yang tadi ya. Betul kata Om Yosua, nggak mungkin Tuhan nggak kasih kemenangan buat orang Israel, kan dia udah janji. Betul. Terus Bang Sam juga tadi bilang, terus Koyupi juga tadi bilang mungkin ada hal-hal yang tidak tercatat. Tapi kalau kita searching kan ternyata ada masalah, kota Yebus itu adalah kota yang kuat dan lain-lain sebagainya, sehingga pada zaman Yosua
kota itu tidak bisa ditaklukkan. Benteng itu tidak bisa ditaklukkan sampai nanti zamannya Raja Daud. Nah, itu kan cukup panjang ya. Nah, tetapi memang ceritanya seperti itu gitu. Atau memang Tuhan sengaja menyisakan orang Yebus untuk nanti ditaklukkannya di zaman Daud. Who knows? Ya nanti kita tanya di surga. Tapi ya kita tahu bahwa ketika Tuhan melakukan sesuatu pasti ada maksud dan rencananya. Ya, pertanyaannya cukup bagus ya dari Nelvi ya, yang membuat kita berpikir jadi panjang. Kenapa nih si Yebus ditinggalkan ya? Dan ada beberapa jadi akhirnya timbul beberapa macam tafsir ya, dari mulai mungkin ada dosa yang dilakukan oleh orang Israel sehingga membuat Yebusnya nggak bisa dikalahkan. Ada juga yang menafsirkan bahwa Yebus memang disisakan untuk nanti kemenangannya Raja Daud. Atau ada juga hal-hal yang lain ya. Ada pelanggaran atau perjanjian yang dilanggar gitu sehingga Yebus tidak bisa kalah pada zaman Yosua. Ya itu. Oke, dari sini ada lagi yang mau ditanyakan? Nelvi sudah cukup? Lebih dari cukup, Bu. Ya, jadi sebenarnya cerita ini bisa punya beberapa macam tafsir ya, bahkan keluar dari tafsirnya Isna sendiri ya. Isna sendiri tafsirnya tentang warisan, tetapi yang sekarang kita bahas adalah kenapa Yebus tidak dikalahkan. Ya, jadi sebenarnya ketika kita membaca satu perikop, itu bisa dari beberapa sudut pandang kita bisa mendapat beberapa pelajaran. Oke, nah itulah keistimewaan dari Alkitab kita. Sehingga kenapa Alkitab kita udah dibaca khatam juga harus dibaca lagi. Begitu udah khatam dibaca lagi. Dan setiap kali membaca hal yang sama, ayat yang sama dengan perspektif yang berbeda, kita selalu mendapatkan hasil atau makna yang berbeda. Ya, nilai yang berbeda. Makanya firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Walaupun ayatnya itu-itu aja, kata-katanya itu-itu aja, tetapi ketika itu dihidupi, itu akan menjadi baru setiap hari. Amin. Amin. #Susan Setiawan. Oke. Baik. Amin. Pertanyaan terakhir mungkin. Atau mungkin saya bisa minta, tadi saya bilang habis Nelvi siapa ya? Novan ya? Iya, Bu. Baik, Novan, apa yang kamu dapat? Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Isma sudah menyampaikan firman Tuhan. Jadi saya belajarnya itu untuk mewariskan iman kepada orang lain. Jadi Isma tadi sempat singgung itu yang terakhir, mewariskan iman kepada orang lain. Jadi saya sebagai orang percaya yang percaya sama Tuhan Yesus itu harus membagikan iman kepada generasi berikutnya. Seperti contohnya mengajar, ya, membimbing dan memberi teladan. Dan hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi saya belajar untuk harus terus, maksudnya membagikan itu kepada orang lain. Mungkin itu saja, Bu. Oke, baik. Ingat ya, kita harus mewarisi iman kita kepada orang lain. Jadi teman-teman jangan lupa bahwa kita ini pewaris-pewaris ya. Dan kita juga harus mewarisi. Kita menerima dan kita juga harus memberi. Jadi ingat bahwa kita bukan hidup untuk kita saja. Kita tidak selamat untuk diri kita saja. Harus ada hal yang kita bagikan juga ke orang lain. Pada siapa? Kepada anak kita, kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada adik-adik rohani kita. Jangan pernah lupa bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada lagi yang mau kasih tanggapan? Cukup? Luar biasa pada malam hari ini ya. Menarik sekali Bible study kita. Saya serahkan kepada Om Yosua untuk tutup kita dalam doa. Silakan Om. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang Tuhan telah berikan bagi kami sepanjang hari ini. Dan kami tahu bahwa penyertaan-Mu tidak pernah berhenti atas setiap kami yang berharap kepada-Mu. Terima kasih buat materi yang telah kami terima, yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan Kau pakai, demikian juga ya Tuhan pelayanannya, kami serahkan dalam tangan-Mu lebih-lebih. Host kami serahkan dalam tangan-Mu. Berikut kami semua yang hadir di dalamnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati tanpa terkecuali. Jika sebentar kami mau beristirahat, bahkan bagi sebagian lagi teman-teman kami yang melakukan aktivitasnya, Tuhan, Engkau juga yang senantiasa memberkati segala sesuatu di dalam kepentingan, keperluan, dan kebutuhan kami. Berkati kami berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketentraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan limpahkan atas hidup kami dari saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati.